Ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya sebuah pengharapan, supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap kepada selain Dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepadanya. Siapa sih calon pendamping kita di masa depan itu? Kalau kita nggak berjodoh dengan seseorang, mungkin kita berjodoh dengan kematian, dah itu aja. Jadi ketika kita ingat, ya udah ya Allah, jodoh itu yang terbaik menurutmu ya Allah. Tugas aku hari ini adalah menyempurnakan amalku dan keikhlasanku. Wanita, jangan pernah bertanya apakah kamu mencintai aku kepada pasanganmu, karena laki-laki kadang tidak mampu mengungkapkan rasa cintanya di hadapan. Jangan ajarkan kepada kami bagaimana caranya mencintaimu, karena kami pandai melakukan itu, bahkan menjaga itu meskipun kau tidak tahu. Dan jangan pernah mengajarkan kepada wanita apa arti kata setia. Wanita paling paham bagaimana melakukannya. Godaan paling besar bagi laki-laki adalah wanita. Loyalitas seorang laki-laki diuji cintanya ketika dia memiliki segalanya. Loyalitas cintanya seorang wanita diuji cintanya ketika bagaimana? Ketika laki-laki itu tidak memiliki apa-apa. Wanita yang terbaik itu bukan didapetin dari pacaran, enggak. Laki-laki yang terbaik juga bukan didapetin dari cara yang pacaran, enggak. Dari mana laki-laki dan wanita yang terbaik didapatkan? Dari doa yang saling bertautan. Wanita itu dijaga dengan sebaik-baiknya. Maka brother dan sister Villa, kita yang laki-laki tolong hormati wanita. Dengan apa? Jangan sakiti hatinya, jangan lukain hatinya. Udah. Dan kalau nggak serius, jangan kasih harapan dong. Kalau emang serius, teruskan. Kalau kamu benar-benar mencintainya, jangan pernah kamu hiasi matanya dengan air mata luka. Dan jangan pernah engkau menghadirkan di telinganya sebuah kata-kata dusta. Dan juga jangan pernah engkau membuat hatinya terluka. Ada kalanya Allah pertemukan kita dengan seseorang yang ketika kita sangat mencintai dia, sangat mengharapkan dia, sangat merindukan dia, dan menginginkan dia untuk menjadi pasangan kita. Tapi salah cara tempuhnya. Allah ingatkan dengan kemudian cara dia nyakitin kita dan dia mengkhianati cinta kita. Laki-laki yang jantan itu ketika dia menyayangi seseorang, seorang wanita misalnya, dia justru bukan minta, tapi justru dia mau ngasih. Dia bukan justru mencari korban, tapi justru dia mau berkorban. Karena itulah sayang tuh harusnya, aku tuh sayang sama kamu. Apa ciri-cirinya? Aku tuh mau deh nafkain kamu, kan gitu. Harusnya aku ambil yang tadi, tapi nggak apa-apa. Daripada aku ambil yang ini downgrade. Lebih baik aku cari yang di depan lagi. Akhirnya dia cari yang di depan lagi, dia dapat kayak yang bagus lagi, dan dia bilang, tapi ini bagus sih, tapi nggak sebagus yang di tengah. Aku akan cari, kalau aku yang dapat di tengah, aku akan langsung untuk ambil, lalu kemudian keluar daripada hutan ini. Dia tinggalin lagi dan dia jalan. Terus menerus begitu, ternyata apa yang terjadi? Sampai dia keluar daripada hutan tadi, dia tidak mendapatkan kayu satupun yang dia bisa bawa ke rumahnya. Ini kayak apa sih? Ini kayak orang yang ketika dia mau nikah, tapi dia nggak ngerti kenapa dia mau nikah. Ini yang saya maksud dengan orang-orang yang nggak ngerti tujuan dia nikah itu apa. Karena itulah dia bingung, karena itulah dia mungkin berada dalam satu dalam satu keadaan di mana dia ini iya nggak ya? Aku harus nggak nih? Ini terima nggak ya? Ini ditolak atau nggak nih? Atau seperti apa nih? Ini yang saya bilang orang yang kayak ibarat nyari kayu. Jodoh itu takdir, bukan qadar. Beda antara qadar dengan takdir. Kalau qadar itu ketetapan Allah yang dikukuhkan sebelum kita lahir dan tidak akan berubah sampai meninggal. Anda mau nangis darah, mau nangis jus, nangis air, itu tidak akan pernah merubah qadar. Di antara qadar itu misalnya ajal, itu batas usia kita sampai meninggal. Kata Allah, setiap umat saya tetapkan waktu pulangnya. Tapi jodoh tidak, itu takdir. Takdir itu ketetapan Allah yang dikukuhkan berdasar ikhtiar makhluknya. Ikhtiar. Baru Allah tetapkan, diberikan jalan. Nah, kadang-kadang ikhtiar kita keliru. Di situ diberikan hidayah untuk menunjukkan pada ikhtiar yang benar. Orang-orang yang beriman menjadikan nikahnya itu adalah sebuah ibadah.
maka dia tidak ada urusan dengan cepet-cepetan. Kapan saya? Kapan saya? Karena nikah itu bukan cepet-cepetan, bukan kemudian gaya-gayaan. Tapi nikah itu adalah siapa yang paling siap, siapa yang paling tepat persiapannya. Bukan siapa yang paling cepat, bukan siapa yang paling gaya-gayaan, bukan. Mendingan Anda tuh nggak nikah-nikah daripada Anda nikah dengan orang yang salah. Karena kalau Anda nikah dengan orang yang salah, akan sangat sulit untuk memperbaiki itu dan Anda punya luka di dalam hidup Anda. Lebih baik menunda dulu nikah daripada Anda kesusu nikah lalu kemudian nikah dengan orang yang salah. Laki-laki itu kuatnya di luar, dalemannya rapuh. Maka akhwat, jangan menyepelekan cintanya laki-laki. Mungkin dia kelihatannya kayak yang biasa aja, padahal sebenarnya dia tuh sayang, rindu, cinta banget. Cuman dia bingung bagaimana melampiaskannya. Bagaimana cara mengungkapkannya.